Ada satu pepatah Arab yang di dalamnya menggambarkan tentang apa dan bagaimana sesungguhnya orang merdeka. Bahwasanya al-abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru yakfihil isyarah. Seorang budak, seorang hamba itu harus dipaksa dengan tongkat, sementara orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Orang yang merdeka adalah orang yang melakukan sesuatu itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Dia mampu untuk mengelola dirinya. Dia melakukan aktivitas di dalam kesehariannya atas dasar kesadaran dirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Al-abdu adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar keterpaksaan, bukan karena inisiatif dirinya sendiri, bukan karena kesadarannya sendiri, akan tapi karena ketakutan kepada orang lain. As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Ada pengampunan harian lewat salat 5 waktu, ada pengampunan setiap pekan lewat salat Jumu'ah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pernak-pernik dunia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mendapatkan keberkahan, menginginkan untuk kita kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, jangan berlambat-lambat, karena sesungguhnya ini adalah karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di setiap bulan Agustus kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita dari penjajahan yang sudah berlangsung berabad-abad. Kita bersyukur, dan kita bersyukur karena kemerdekaan yang kita dapatkan itu digambarkan di dalam undang-undang kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita gunakan karunia kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kemerdekaan sesungguhnya merupakan bagian dari nikmat-nikmat penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat kehidupan dan nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa sebenarnya hakikat dari kemerdekaan itu? Ada satu pepatah Arab yang mungkin bisa kita renungkan, yang di dalamnya menggambarkan tentang apa dan bagaimana sesungguhnya orang merdeka. Pepatah Arab menyatakan bahwasanya al-abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru yakfihil isyarah. Seorang budak, seorang hamba itu harus dipaksa dengan tongkat, sementara orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Apa yang ada di dalam pepatah Arab ini menggambarkan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang melakukan sesuatu itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Dia mampu untuk mengelola dirinya. Dia melakukan aktivitas di dalam kesehariannya atas dasar kesadaran dirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sementara seorang yang tidak merdeka yang digambarkan di dalam pepatah ini adalah al-abdu, adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar keterpaksaan, bukan karena inisiatif dirinya sendiri, bukan karena kesadarannya sendiri, akan tapi karena ketakutan kepada orang lain. Kemerdekaan adalah manakala kita mampu mengelola diri kita, melakukan aktivitas kita dalam keseharian, yang kalau kemudian kita kaitkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama kemerdekaan sesungguhnya itu adalah kaunul insan abdan lillah. Posisi seorang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala khalqan wa syu'uran wa khuluqan, baik secara penciptaan, secara rasa ataupun secara akhlak. Yang isyaratnya kalau dikaitkan dengan persoalan agama, maka yang namanya kemerdekaan adalah manakala kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaktualisasikan keimanan kita dengan sebenar-benarnya. Dan inilah yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, itu adalah dalam rangka bisa menjalankan ajaran agama dengan bebas tanpa adanya intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, bisa mengaktualisasikan keimanan mereka di dalam kehidupan mereka, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Makanya dalam hal ini ketika para pendahulu kita, pejuang kita, pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan yang mereka harapkan adalah agar bisa melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Lihatlah bagaimana motto yang mereka ungkapkan, ish kariman au mut syahidan. Ish kariman, hidup yang mulia. Hidup yang mulia adalah ketika bisa menjalankan ajaran agama, menjadi manusia merdeka, yang itu kemudian kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pilihan yang kedua, mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid, yang itu juga merupakan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kemerdekaan yang kita raih sesungguhnya adalah dalam rangka agar kita benar-benar hidup dengan baik sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu menyambut panggilan Allah dan juga panggilan dari Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, kalau memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang dimaksudkan dengan lima yuhyikun? Sesuatu yang menghidupkan kita. Kalau kata Al-Imam As-Suddi, maknanya adalah al-iman wal Islam, iman dan Islam. Karena di dalam keimanan sesungguhnya di situ ada kehidupan yang sebenarnya. Dengan keimanan maka kehidupan kita menjadi bermakna. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaktualisasikan keimanan kita. Di dalam keimanan disitulah ada kehidupan. Makanya di dalam hal ini para ulama kemudian menyatakan bahwa dari 5 tujuan pokok disyariatkannya agama itu adalah hifdzuddin, menjaga agama agar kita bisa menjalankan ajaran agama itu dengan baik, agar kita bisa mengaktualisasikan keimanan kita di dalam keseharian. Kemudian kalau kata Al-Imam Qatadah maknanya adalah Al-Quran. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan lima yuhyikum, sesuatu yang menghidupkan kita, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ai likulli haqqin wa shawab, semua kebenaran, semua yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup al-iman, mencakup al-Islam, termasuk juga mencakup al-jihad fi sabilillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kaitannya dengan orang merdeka atau tidak ketika dia melaksanakan, mengaktualisasikan keimanannya, Al-Imam Al-Ghazali membagi seorang yang melaksanakan amal baik di dalam kehidupannya menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang masuk kategori budak dengan amal budak, yaitu mereka yang dalam beramal lebih banyak didasarkan atas rasa takut akan siksa, rasa takut bahwasanya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan amal ibadah karena adanya ancaman al-wa'id. Kemudian yang kedua adalah amal pedagang. Pedagang itu adalah melakukan sesuatu atas dasar untung rugi. Amal pedagang adalah seorang yang melakukan amal ibadah karena mengharapkan keuntungan, yaitu mungkin bisa berupa pahala, bisa berupa kucuran duniawi ataupun yang lainnya. Namun kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan orang yang merdeka, yang dia melakukan amal ibadah karena memang dalam rangka ibtigha'a maradatillah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa kehidupan ini adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan nikmat kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat kehidupan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang kepada manusia kabar tentang bagaimana manusia itu dulunya tidak pernah disebut, belum ada, yang
yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dulu kamu itu tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kehidupan. Dengan nikmat kehidupan inilah kita bisa merasakan berbagai nikmat yang lainnya. Warna-warni kehidupan itu karena kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan dengan enak karena diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkah itu karena diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat pemandangan yang indah di dalam keseharian kita itu karena nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar berbagai musik kehidupan itu karena nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sehingga kata para ulama, seandainya surat Al-Insan ini hanya ayat ini, maka itu sungguhnya cukup menjadi peringatan kepada manusia betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kehidupan yang dengan itu kemudian manusia merasakan berbagai nikmat yang lainnya di dunia ini. Maka orang yang sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kehidupan, dia kemudian akan mensyukuri semua ini, menyadari siapa sebenarnya dirinya, siapa sebenarnya yang penciptanya, yang kemudian dengan itu dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang manusia tidak menyadari semua itu. Padahal kalau kita renungkan, manusia itu lahir tidak membawa sesuatu pun, tapi dalam kehidupan dia kemudian mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan dia tidak sadar bahwasanya pada akhirnya dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dia kejar, dan nanti dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia dapatkan pada kehidupan dunia. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu tidak akan bermakna kalau kemudian tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sekali lagi adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semua aktivitas di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyadari betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak, yang dengan itu kemudian kita diharapkan untuk bisa mensyukurinya, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ataukah kemudian kita lupa dan lalai sehingga berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat kemerdekaan kemudian kita lakukan, kita gunakan dalam hal-hal yang lainnya, hanya berfoya-foya, hanya untuk bermewah-mewah. Naudzubillah, naudzubillah. Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan benar-benar menjadikannya sebagai wasilah dalam rangka terus menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hambanya yang terbaik, bisa memberikan manfaat terhadap sesama manusia, sehingga dengan demikian kita benar-benar menjadi hamba yang merdeka, hamba yang melakukan segala aktivitas dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kaunul insan abdal lillah khalqan wa syu'uran wa khuluqan. Kita menyadari bahwasanya kemerdekaan itulah adalah bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah mulai dari penciptaan, rasa dan akhlak yang kita lakukan semua dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai wasilah
dalam rangka terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang merdeka yang melakukan aktivitas dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengikuti seruan yang kemudian menghidupkan kita, kehidupan dengan keimanan, kehidupan dengan Al-Quran, kehidupan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu hal yang harus kita sadari bahwa salat 5 waktu, salat Jumat itu merupakan karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kabair. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita adalah hambanya yang sering berbuat khilaf, salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wasilah karunia untuk menghapuskan dosa khilaf, kesalahan kita. Ada pengampunan harian lewat salat 5 waktu, ada pengampunan setiap pekan lewat salat Jumat ini. Makanya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat Jumat ini, maka bersegeralah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian yang ada keimanan di dalam dirinya, yang mengaku sebagai orang yang beriman, kalau diseru, dipanggil di hari Jumat untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pernak-pernik dunia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mendapatkan keberkahan, menginginkan untuk kita kemenangan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan itu salah satu wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat setiap pekan, lewat salat Jumat, yang dengan itu kita diharapkan akan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, jangan berlambat-lambat, karena sesungguhnya ini adalah karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyadari itu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الإصابة اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة